Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semua dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Mafahim Yajibu an Tusahhaha yang dikarang oleh Said Muhammad Al-Mariki Al-Hasani. Pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji tentang tawassul dengan sub pembahasan hukum tawassul dengan barang peninggalan para nabi. Jadi kenapa kita perlu dibahas di sini? Bagaimana hukumnya tawassul, misalnya dengan bajunya Nabi Muhammad, dengan kuburan Nabi Muhammad dan sebagainya, dan juga pamannya tawassul dengan barang peninggalan Nabi Musa dan lain sebagainya. Bagaimana? Itu pembahasan pada pertemuan kali ini. Qala berfirman siapa Allah Ta'ala Mahlur Allah. Qala berkata lahum kepada mereka nabiyuhum, lahum berkata, lahum qala berkata lahum kepada Bani Israel. Siapa nabiyuhum? Nabinya Bani Israel. Apa perkataannya? Inna ayata mulkihi, sungguhnya tanda-tanda kerajaannya. Ayatiyakum datang kepada at-tabutu, apa tabut? Fihi, dalam tabut sakinatun, adalah ketenangan min rabbikum, dari Tuhan kalian, wa baqiyatun, dan peninggalan, bima, ada satu taraka yang meninggalkan siapa? Alu Musa, keluarga Musa, wa alu dan keluarga Harun, tahmiluh, membawahu kepada tabut, al malaikatu, malaikat. Inna fi dzalika, sungguhnya semua itu, la ayatan, itu tanda-tanda, lakum, pada kalian semua, in kuntum, apabila ada kan semua mukmin itu beriman. Jadi di sini menceritakan tentang apa nanti datangnya seorang raja dari Bani Israel, yaitu Talut dan Jalut, itu yang terkenal tuh peperangan itu. Maka katanya tanda-tanda di sini itu tentang yang menunjukkan kebenaran pimpinannya itu ada tanda-tanda, yaitu mendapatkan tabut dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti itu pimpinan dari Bani Israel yang benar itu, yang akan bawa kemenangan itu, nanti apa yang terjadi? Bahwa nanti akan mendapatkan tabut dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tabut itu isinya itu ada membawa ketenangan, sakinah dari Allah. Dan di dalam kota itu, tabut itu isinya itu adalah barang-barang peninggalan daripada nabi-nabi terdahulu, yaitu peninggalannya dari Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, menurut sebagian riwayat di dalam tabut itu, penjelasannya itu dijelaskan itu ada bermacam-macam. Misalnya nanti dijelaskan ketika bahas pada berikutnya itu. Nah, kita ingin mengambil keterangan dari ayat ini. Qala berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir fitah dalam kitab tarikhnya. Qala berkata Ibnu Jarir, siapa Ibnu Jarir, an hadat tabut, tentang tabut ini. Wa kanu, dan ada Bani Israel, idza qatalu, apabila memerangi siapa Bani Israel, ahadan, pada seorang ada dari musuh, yakunu, ada itu ma'ahum, beserta Bani Israel, tabutul mitsaqi, apa tabutul mitsaq? Allazi, karena kang ada, yang ada fi kubbatiz zaman, di dalam kubbatuz zaman, kama seperti karang taqaddamah, yang telah lalu padikruhu, penjelasannya. Fakanu, maka ada Bani Israel, yang suruh menang Bani Israel bi barakatihi, dengan barokahnya tabut.
Wa bima dengan satu ja'alah yang menjadikan Allah sampai Allah fi dalam tabut minas sakinatih dari ketenangan wal baqiyatih dan peninggalan mimma dari satu taraka yang meninggalkan siapa ahlu Musa keluarga Musa wa ahlu Harun. Falamma kana maka setelah ada fi ba'di hurubihim dalam sebagian perangan mereka ma ahli Gazzah bersama ahli Gazzah wa Asqalan dan Asqalan walabahu menanghum kepada Bani Israel walabahu menang siapa ahli Gazzah dan Asqalan hum kepada Bani Israel wa qaharuhum dan mendesak memaksa siapa ahli Gazzah dan Asqalan hum kepada Bani Israel ala akhdihi atas merampas tabut fantaza'uhu maka betul mengambil siapa ahlu Gazzah dan Asqalan hu kepada tabut min aidihim dari tangan Bani Israel. Jadi di sini ceritakan qala al-hafidhu Ibnu Katsir fi tarikh. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tarikhnya berkata, apa sih perkataannya? Qala Ibnu Jarir an hadat tabut. Ya, Imam Ibnu Katsir mengutip pendapatnya Ibnu Jarir. Bahwa Ibnu Jarir berkata tentang tabut ini. Apa tabut itu? Katanya, wa kanu idza qatalu ahadan min al-a'da yakunu mahum tabutul mitsaq alladzi kana fi kubati zaman kama taqabbal dzikruhu. Bahwa Bani Israel ketika berperang melawan suatu musuh, maka Bani Israel itu membawa tabut. Kemudian apa katanya? Fakanu yansuruna bi barakatihi. Dan Bani Israel itu menang dengan sebab dia membawa tabut. Maka dengan berokatnya tabut itu, maka Bani Israel itu menjadi menang. Wa ma ja'alallahu fi minas sakinati wal baqiyati mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Dan di mana di dalam tabut itu terdapat ketenangan dari Allah, dan di dalam tabut itu terdapat barang-barang peninggalan yang ditinggalkan oleh Nabi Musa dan Nabi Harun. Jadi setiap berperang dia membawa tabut, dan setiap membawa tabut perangan itu menang. Kenapa menang? Karena mendapatkan barokah dari tabut itu, yang tabut itu isinya diantaranya adalah barang-barang peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, kemudian angkatannya falamma kan fi hurubihim ahli Gazzah wal Asqalan walabuhum wa qaharuhum ala akhdihi fantaza'uhu min aidihim. Namun suatu ketika Bani Israel itu perang dengan melawan ahli Gazzah dan Asqalan, terjadilah pertempuran yang sengit, dan cerdasnya ahli Gazzah dan Asqalan itu tujuan utama itu adalah merampas tabut yang dimiliki Bani Israel itu, dan ternyata berhasil mereka itu merampas. Akibatnya apa yang terjadi? Maka Bani Israel itu kalah dalam peperangan pada waktu itu, dan kemudian pada perangan berikutnya tidak pernah menang setelah tabut itu tidak dimiliki lagi, sampai pada akhirnya Allah memberikan kembali kepada pimpinan mereka yang sangat terkenal itu. Kemudian qala berkata Ibnu Katsir, sampai Ibnu Katsir berkata, apa perkataannya Ibnu Katsir? Tambahan setelah dia mengutip ucapannya Imam At-Tabari, maka Ibnu Katsir sendiri berkata apa katanya? Waqad kau dan sungguh-sungguh ada siapa Bani Israel yansuruna menang sa Bani Israel ala a'daihim atas musuh-musuh Bani Israel bisababihi disebabkan tabut. Wa kana ada fihi itu dalam tabut apa tostun bejana min dhahabin dari emas, karena ada apa yusalu dicuci fihi dalam mas sudurul anbiya apa dadah para nabi. Dalam kitab Al-Bidayah jadi 2 halaman 8. Jadi di sini katanya qala Ibnu Katsir wa qad kanu yansuruna ala a'daihim bisababihi, bahwa
Bani Israel itu selalu menang berperang melawan musuh-musuhnya ketika berperang disebabkan mendapatkan barokah dari tabut. Apa tabut itu? Wa kana fihi tasdun min dhahabin kana yusalu fi sudurul anbiya. Apa tabut itu? Adalah kotak. Di dalam kotak terdapat bejana dari emas, yang dimana dulu itu dadah para nabi itu dicuci dengan bejana itu. Jadi punya namanya tabut. Nah, berarti di sini apa? Berarti Bani Israel itu dia tabarruk, tawassul dengan peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan itu berarti ini diperbolehkan, buktinya diceritakan. Dan yang kedua buktinya bisa menang. Dan buktinya tanda kebenaran pimpinan yang akan datang itu dengan mendapatkan tabut itu. Kemudian ditambah lagi waqala Ibnu Katsir fi tafsir, karena ada itu fihi dalam tabut asa Musa, tongkat Nabi Musa, wa asa Harun, dan tongkat Nabi Harun, walau hanun, dan apa lauh, kalau bahasa kita ini ya lauh ya, minat Taurat yakni tulisan, minat Taurat dari Taurat, wa siyabu Harun, dan baju Nabi Harun. Wa minhum, dan sebagian ulama man qala, orang qala berkata siapa ulama, al-asa yaitu tongkat, wa na'lani, dan dua sandal. Yani tafsir Ibnu Katsir jilid 1 halaman 313. Apa kata Ibnu Katsir? Qala Ibnu Katsir fi tafsir, kana fihi asa Musa wa asa Harun walau hanu min Taurat wa thiyabu Harun. Bahwa apa isinya tabut itu terdapat tongkatnya Nabi Musa. Dalam tabut itu juga terdapat tongkatnya Nabi Harun. Kemudian di dalam tabut itu terjadi juga itu tulisan kitab Taurat. Dan dalam tabut itu ada bajunya Nabi Harun. Bahkan juga sebagian menyatakan di situ ada tongkat dan juga kedua sandal. Artinya apa? Bahwa Bani Israel itu berperang itu tawassul dengan tabut, ngambil barokah dengan tabut yang dapat memenangkan dalam peperangan itu. Apa isinya tabut itu? Diantaranya adalah tongkatnya Nabi Musa dan tongkatnya Nabi Harun. Dan di dalam tabut itu juga terdapat itu bajunya Nabi Harun, dan juga terdapat sandalnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Waqalan berkata Al-Qurtubi, Imam Qurtubi, wat tabutu, dan ada tabut, karena ada apa tabut min sya'nihi, dari tingkahnya tabut, fi madam dalam sesuatu zukirah yang disebut apa satu, annahu sungguhnya tabut, anzalahu menurunkan hu pada tabut Allah sapa Allah ala Adam alaihi salam, atas Nabi Adam alaihi salam. Fakana maka ada apa tabut indahu itu ada di sisi Nabi Adam. Ila an wasalah hingga nyampe apa tabut ila Yaqub, Nabi Yaqub alaihi salam. Fakana maka ada apa tabut fi Bani Israil, di tangan Bani Israel, yang ribu menang Bani Israel bihi, disebabkan dengan tabut. Menang pada siapa? Man pada orang qatalahu yang merangi orang hu pada Bani Israel, hatta asau hingga durhaka sapa Bani Israel, fawribu maka dikalahkan sapa Bani Israel ala atas tabut, walabahum alaihi menang, mengalahkan atau menang kepada Bani Israel alaihi atas mengambil tabut, al amalikah siapa amalikah, wasalabu dan merampas siapa amalikah at-tabutah pada tabut minhum da Bani Israel. Tafsir Qurtubi jadi 3 halaman 247. Jadi apa katanya Qurtubi? Wat-tabutu kana min sya'nihi fi ma dzukira annahu anzalallahu ala Adam alaihi salam.
bahwa tabut ini menurut keterangan adalah diturunkan pada Nabi Adam. Fakana indahu ila an ila Yaqub alaihi salam, dan tabut ini ada di Nabi Yakub. Kemudian setelah itu Nabi Adam, setelah Nabi Adam wafat, turun kepada anaknya sampai pada akhirnya sampai kepada Nabi Yakub. Nah, maka karena itu tabut itu fakana fi bani Israil yaghlibu nabihi man qatalahum, dan tabut itu dimiliki oleh Bani Israel, dan Bani Israel itu dapat mengalahkan pada musuh-musuhnya yang merangin Bani Israel. Sampai kapan? Hatta asau faghulibu ala tabuti alaihim ghalabahumul amalika wa salabu tabuta minhum. Nah, kemudian setelah itu Bani Israel itu berbuat durhaka kepada Allah, dan kemudian satu ketika berperang dengan penduduk Amalikoh, dan pada akhirnya penduduk Amalikoh itu memerangi dengan keras sampai berhasil mengambil tabut dari Bani Israel. Dan sejak itulah Bani Israel itu peperangan selalu kalah. Ini dalam kitab tafsir Al-Qurtubi atau Jami' Ahkamil Quran jilid 3 halaman 247. Wa hadza fil haqiqati laisa tawassulan bi asari ulaikal anbiya. Wa hadza, adapun ini katanya, ini konklusi dari penjelasan dari Syed Muhammad, fil haqiqati, dalam hakikatnya laisa, tidak ada apa ada illa tawassul, kecuali tawassul bi asari ulaikal anbiya, dengan barang-barang peninggalan para nabi. La makna, karena tidak ada arti litakdimihim, diberikannya Bani Israil at-tabut wa tabut baina aidihim, di tangan mereka, fi hurubihim, dalam perang-perangan mereka Bani Israil, illa dzalika, kecuali namanya tawassul dengan barang peninggalan para nabi. Wallahu subhanahu wa ta'ala, adapun Allah subhanahu wa ta'ala radin ridha an dzalika, dari tawassul dengan barang peninggalan para nabi. Apa buktinya tawassul? Bidalil, dengan dalil annahu, sungguhnya Allah raddahu, mengembalikan Allah kepada tabut, ilahim, kepada Bani Israil, wa ja'alahu, dan menjadikan Allahu kepada tabut alamatan, sebagai tanda-tanda, wa ayatan, dan sebagai bukti, ala sihati mulki Talut, atas kebenaran kerajaannya Talut. Walam yungkir alaihi, walam yungkir, dan tidak mengingkari Allah alaihim, walam yungkir, dan tidak mengingkari Allah alaihim kepada Bani Israil, dzalikal fi'lah, pada pekerjaan itu. Jadi apa penjelasannya di sini? Wa hadza fil haqiqati laisa illa tawassul bi asari ulaikal anbiya. Dengan penjelasan berangkat dari ayat tentang tabut, kemudian mengutip penjelasan dari Imam Ibnu Katsir dan Imam Al-Qurtubi, itu menunjukkan fil hakikatnya bahwa Bani Israil itu tawassul dengan tabut, tawassul dengan barang peninggalan para nabi. Kenapa mereka itu membawa tabut dalam peperangan mereka itu, dan mereka menang? Itu menunjukkan bahwa mereka tawassul dengan tabut yang isinya barang peninggalan para nabi. Dan mereka tawassul, Bani Israil tawassul dengan barang peninggalan para nabi yang ada dalam tabut ini. Allah ridho. Buktinya apa bahwa ridho? Di antaranya buktinya bahwa Allah itu mengembalikan lagi kepada Bani Israil, yang menunjukkan kebenaran kerajaan Talut yang berhasil mengalahkan Jalut. Jadi apa buktinya bahwa Talut itu adalah raja yang diturunkan Allah untuk Bani Israil itu untuk mengalahkan Jalut? Buktinya apa? Katanya bahwa si anak Talut itu akan mendapatkan tabut. Disebabkan tabut ini dengan tabarruk atau tawassul dengan tabut dapat mengalahkan musuhnya. Dalam sejarah itu Jalut itu adalah raja yang kuat, perkasa, jago tarung. Lalu musuhnya Talut. Talut itu memang juga besar juga, tapi tidak seimbang dengan Jalut. Nah, ternyata apa? Oleh Talut itu hanya ketepel, mati.
Jadi diketepel kena sininya, ketepel, tak tepak dainnya, plak mati. Itu menurut sejarahnya antara Talut dan Jalut. Nah, Talut itu menang karena dia mempunyai apa? Tabut. Apa tabut itu? Adalah kotak. Jadi kotak ya. Yang isinya itu diantaranya adalah tongkatnya Nabi Musa, tongkatnya Nabi Harun, kemudian bajunya Nabi Harun, kemudian di situ juga ada tulisan lah, yaitu Taurat, dan ditambah lagi itu ada bejana dari emas, yang bejana itu digunakan untuk mencuci dadahnya para nabi. Nah, jadi dari kesimpulan ini berarti katanya Sayyid Muhammad berdasarkan ayat surat Al-Baqarah dan berdasarkan penjelasan Ibnu Katsir dalam kitabnya, dalam kitab tarikhnya itu Al-Bidayah, dan juga dipertegas dengan tafsir Ibnu Katsir juga jilid 1 halaman 313, dan diperkuat lagi pendapat Imam Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran atau tafsir Qurtubi jilid 3 halaman 247, bahwa ternyata Bani Israil itu tawassul dengan tabut, yang tabut itu adalah isinya barang peninggalan para nabi, yaitu Nabi Harun dan Nabi Musa. Ini menunjukkan boleh kita tawassul dengan barang peninggalan para nabi, karena perilaku dibenarkan oleh Allah. Dan yang kedua, tabut dikembalikan kepada rajanya Bani Israil, yakni kepada Talut, sebagai bukti dia adalah raja yang benar, raja yang dapat ridho dari Allah, yang mana melalui Talut ini mengembalikan Palestina kepada Bani Israil pada waktu itu. Inilah yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.